Saya mau tanya Ustadz, saya malam kemarin taklim. Kata Ustadznya, ada 3 mazhab imam yang bilang baca Al-Fatihah kepada yang meninggal nyampe. Dan tahlilan itu bid'ah hasanah. Gimana tuh Ustadz cara kita menyikapinya? Tentu saja tidak pernah ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran akan sampai kepada orang mati. Tidak pernah Nabi mengatakan Al-Fatihah kepada Hamzah, Al-Fatihah kepada Khadijah. Tidak pernah ada riwayat itu kan. Tapi ada ijtihad ulama yang mengatakan sampai kalau orang baca Al-Quran kepada orang mati. Itu ijtihad. Tidak berlandaskan dengan dalil. Imam Syafi'i rahimahullah malah tegas dalam masalah ini. Yang kita banyak dipegang di Indonesia madhabnya, beliau malah tegas mengatakan tidak sampai, gitu kan? Tidak sampai. Tapi ini karena khilafiyah, kembali kepada individu masing-masing, gitu kan? Kalau saya pribadi lebih berhati-hati, Sesuatu yang sudah pasti-pasti, kayak sedekah, doa, udah pasti, udah kita kerjakan. Sesuatu yang belum pasti, minimal tidak ada dalil khusus menjelaskannya, maka sebaiknya kita hindari. Kan itu. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Kemudian kalau masalah dikatakan bid'ah hasanah, istilah bid'ah hasanah tidak semua juga ulama mengatakan itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat kata Nabi SAW. Itu sabda Nabi bukan kata saya. Kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, maka berarti itu ijtihad, gitu kan? Itu ijtihad. Ya semoga saja kita lebih baik kembali kepada perbuatan yang disunnahkan. Ya. Karena perintah yang ada ibadah yang ada perintahnya terlalu banyak. Lalu untuk apa kita buat ibadah yang tidak ada perintahnya gitu? Adakah dari umat Nabi Muhammad SAW yang kekal dalam api neraka? Kalau dia meninggal Islam tidak ada. Semua orang Islam yang syahadat masuk surga. Semuanya. Makanya tadi dibilang dikeluarkan dari neraka walaupun seperti biji sawi. Tapi dibakar dulu. Asal dia tidak batalin keislamannya ya. Ada pembatal keislaman seperti dia murtad, dia berbuat kemusyrikan, dia munafik, pura-pura Islam, Muslim, tapi lain. Ini kalau dia murni ahli tauhid namanya. Artinya betul-betul tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi memang dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah buat ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada indikasi yang membuat dia kufur ya. Seperti dia meninggalkan sholat karena tidak ngerti, tidak pernah ada yang pandu. Kan itu. Ada satu dai di Mesir ini tidak jauh dari kota-kota besar Mesir, di pedalaman dia masuk, dia kaget dan diangkat di YouTube tapi masih dalam bahasa Arab. Di situ ibu-ibu banyak pakai cadar semua, pakai jilbab, pakai cadar Muslim, gitu kan, di perkampungan. Tapi begitu disuruh mengaji baca Al-Quran tidak ada yang bisa baca. Ditanya jumlah rakaat sholat berapa, enggak tahu, nggak pernah sholat. Sampai ada seorang ibu bilang kami ini sama dengan binatang, nggak ngerti apa-apa, ngomong gitu. Kami nggak ada yang pernah ajar kami. Nah itu rupanya sudah turun temurun mereka begitu. Cuma tahu saya namanya Aisyah, namanya Muhammad, tapi tidak tahu ibadah. Ada orang-orang yang begini nih, karena tidak terpandu ya, tidak ada, mereka tidak tahu, putus kontak dari teknologi pun tidak ada. Nah orang-orang seperti ini berbeda. Insya Allah diharapkan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat bangkang, nggak ada sholat itu. Dan fasilitas banyak di sekitar dia bisa baca, maka ini sudah nggak ada toleransi lagi. Ini membatalkan keislamannya, batal keislamannya. Orang yang membangkang dengan sholat atau membangkang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, nggak ada tuh, nggak ada zakat, nggak ada puasa Ramadan, nggak ada haji, bangkang. Beda dengan orang yang bermaksiat, dia tidak mau kerjain hanya karena malas, tapi dia tahu itu benar, itu beda. Kalau yang membangkang itu sudah jelas nggak bisa masuk surga ini, karena dia membatalkan keislamannya, kan gitu, membatalkan keislaman. Tapi kalau dia tidak membangkang, insya Allah nggak masalah. Masih kemungkinan masuk ke dalam surga. Tapi jangan berharap di situ ya. Masuk surga lah dari awal gitu. Enak, nyaman. Dan satu kata kuncinya, patuh saja. Sekarang Bapak Ibu mulai sholat, mulai puasa, jujur, amanah. Jalankan semua yang baik-baik. Jadi istri-istri yang baik, suami-suami yang baik, anak yang bakti, orang tua yang baik sama anak-anaknya. Baik sama tetangga, senyum dengan orang, bantu orang susah. Lakukan yang baik-baik. Patuh meninggal masuk surga. Gitu kan? Untuk apa kita pikir masuk neraka dulu? Susah itu. Ambil korek gas saja, bakar jari kita, korek gas kecil sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau dibakar di neraka semuanya api? Itu parah sekali ya. Apalagi tidak ada kematian. Orang hangus-hangus. Bisa ngomong, kesakitan. Kita jelaskan kemarin masalah makanannya, masalah minumannya. Parah sekali.
Minumannya nanah, darah, gitu kan. Air panas, timah mendidih, timah yang dicairkan. Untuk apa ini semua? Hanya untuk berzina sejam? Hanya untuk mencuri berapa juta? Untuk apa? Enggak ada manfaatnya gitu.